Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Semua kegiatan gereja dilakukan secara daring. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7 malam. Link Zoom bisa meminta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan butuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh Five O'Clock Generation. Gereja bersama dengan Polres Blora akan mengadakan vaksinasi massal untuk jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 22, 23, dan 26 Juli 2021. Dimulai pukul 9 pagi di halaman parkir Geraha Betani Blora. Untuk informasi dan daftaran bisa menghubungi admin gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat yang sangat dikasihi. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Apa kabar saudara? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, penuh dengan sejahtera, ya diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita akan beribadah, kita mau sama-sama berdoa. Siapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Kami merasakan kasih setia, kami merasakan penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-berkat Tuhan selalu siapkan buat setiap kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang terus menopang dalam kehidupan kami ini. Saat ini kami boleh siapkan hati kami ingin beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk semua kasih setia, untuk semua anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kami siap menikmati firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan buat setiap kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Kau terbesar dan
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
membukakan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang mau untuk melawat setiap kita. Rindukan Tuhan lebih dari apapun malam ini. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari undang Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa buat firman Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat buat kita semua. Apapun masalah kita, Tuhan Yesus jawabannya buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti setiap masalah hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami membuka hati kami buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang sampaikan isi hati-Mu buat kami semua, di tengah-tengah masalah, tekanan, sakit, penyakit, beban, kesusahan, apapun juga yang kami alami, yang kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan sekali lagi isi hati-Mu buat kami semua yang sakit, kami disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah, kami dikuatkan, kami yang susah, kami dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita sampai saat ini. Kalau kita masih hidup, masih bernafas, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kehidupan kita umatnya. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saya ulang, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saya berikan tema atau judul firman Tuhan saat ini, tenang dan menang bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu istilah yang beberapa waktu yang lalu itu sangat-sangat muncul di media sosial, sangat viral. Istilah itu adalah panic buying. Membeli sesuatu dalam kondisi kepanikan. Saya percaya kita sama-sama melihat, di-share di media sosial, di WA, video yang ada. Bagaimana orang begitu berebutan mendapatkan satu produk yang dianggap itu sangat bermanfaat, khususnya
dalam masalah COVID-19 ini. Jadi mereka membeli dengan dasar kepanikan yang ada dalam hidup mereka. Mereka berebutan sebab mereka khawatir tidak kebagian dengan satu produk itu yang dianggap sangat bermanfaat. Nah, kepanikan saat ini sedang terjadi di mana-mana. Kepanikan, kekhawatiran, ketakutan akan kehabisan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan oksigen, kebutuhan obat, kebutuhan vitamin, dan lain sebagainya. Kepanikan ini sedang melanda semua umat manusia di dunia ini. Dan kepanikan ini pun juga bisa kita alami. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita adalah anak Tuhan, sekalipun kita adalah hamba Tuhan, kita pun juga bisa mengalami situasi panik, gelisah, takut, cemas, gentar dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Pertanyaannya, apakah kita juga sedang mengalami kepanikan, ketakutan, kegentaran, kegelisahan dalam hidup kita? Nah, ada 3 pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua saat ini lewat ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang pertama, pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua dalam kondisi seperti ini, supaya kita tetap tenang. Ketenangan itu Tuhan sampaikan buat kita, umatnya, gerejanya, supaya kita ini tetap tenang. Hari-hari ini, gema seruan untuk berdoa disampaikan di seluruh pelosok kota, penjuru yang ada di kota kita, di bangsa kita. Seruan untuk berdoa buat kota, buat bangsa kita. Bahkan gereja kita juga mengadakan doa sepakat setiap malam jam 7. Ada begitu banyak yang mengikuti. Karena kebutuhan yang ada, yang sakit, yang berbeban berat, yang susah, yang dalam tekanan, apapun juga, mereka mengikuti doa ini. Nah, pertanyaannya, apakah hubungannya ketenangan dengan doa ini? Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketenangan ini penting sekali, berhubungan erat dalam hal doa. Ketika kita berdoa, Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berapa banyak kita mengalami kondisi seperti ini, kita mengikuti acara doa, Zoom doa, tapi kita dalam kondisi panik. Lalu pikiran kita melayang kemana-mana, kita nggak fokus, kita nggak konsentrasi. Sebab apa? Sebab jiwa kita sedang mengalami kepanikan, kegoncangan. Makanya penting sekali Tuhan sampaikan buat kita semua, yang pertama, supaya kita ini tetap tenang. Jangan panik. Sebab ketika kita panik, kita bisa salah mengambil keputusan. Pilihan yang kita ambil bisa salah. Satu insiden dalam musibah kebakaran sebuah rumah, seorang ibu dengan paniknya ketika dia mau menolong, dia mau mengangkat bayinya. Karena dalam kondisi panik, dia salah mengangkat. Bukan bayinya yang diangkat, tapi guling yang dibawa keluar. Dia nggak tahu. Karena dalam kondisi kepanikan. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka panik. Lalu mereka menyangka itu hantu.
Nah, Alkitab mencatat mereka berteriak sangat ketakutan. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Oleh sebab itu, firman Tuhan sampaikan lewat pemazmur ini, supaya kita ini menenangkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini satu gema firman Tuhan yang disampaikan bukan untuk jemaat, bukan keluar sifatnya, tapi ke dalam buat pribadi kita sendiri. Kita khotbah firman Tuhan yang sampaikan buat diri kita, buat jiwa kita yang sedang tergoncang, yang sedang gelisah, yang sedang tertekan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu teladan yang Daud berikan buat kita semua, kisah Siklak terbakar. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Ini satu teladan yang Daud berikan buat kita semua yang luar biasa memberkati kita semua. Dikatakan 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang keempat, maka menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami satu kondisi tekanan beban yang begitu berat sampai menangis saja kita nggak kuat? Kalau kita mengalami, Daud pun mengalami. Tapi Daud memberikan teladan di ayat yang ke-6, Daud berkata, firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melimpari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ayat kalimat yang terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud berkhotbah kepada dirinya sendiri. Sampaikan ke dalam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kuatkan, teguhkan hatimu. Ini khotbah kepada kita pribadi. Ada begitu banyak firman yang sudah kita dengar, bahkan kita hafalkan, kita tulis, kita catat. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita belajar untuk kita praktek. Tetap tenang dalam kondisi apapun juga. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Luar biasa, ketenangan ini sangat-sangat penting hari-hari ini. Di tengah-tengah masalah pergumulan yang kita hadapi, tetap tenang dalam Tuhan. Dan pesan Tuhan yang kedua buat kita umatnya, buat kita gerejanya saat ini, yaitu kita tetap dekat dengan Tuhan. Yang pertama ketenangan, yang kedua kedekatan. Yang pertama tetap tenang, yang kedua kita tetap dekat dengan Tuhan. Ada satu pertanyaan yang diajukan. Kalau rasanya Tuhan itu jauh sekali, coba tebak, siapa yang menjauh? Tuhan atau kita yang menjauh? Kita tahu jawabannya bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Seringkali kita yang menjauh dari hadirat Tuhan. Makanya Tuhan panggil kita, undangan Tuhan diberikan buat kita saat-saat ini, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita, marilah. Kita yang jauh Tuhan mau supaya kita mendekat. Kita yang dekat Tuhan mau supaya kita semakin melekat, merapat, manunggal dengan Tuhan. Ini panggilan Tuhan disampaikan buat kita semua. Sebab kadangkala kita lupa. Kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan.
Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Ini ayat satu pasal diulang-ulang, dibaca berkali-kali, bahkan kita hafal. Di ayat yang ke-14 dari Mazmur pasal 91 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh Tuhan menemukan hatinya melekat kepadaku. Apakah saat ini Tuhan temukan hidup kita, hati kita tetap dekat, melekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya kita menjauh dari Tuhan karena tekanan, sakit, penyakit yang begitu membuat hati kita, jiwa kita tertekan? Kita bukan semakin mendekat kepada Allah kita, tapi kita semakin menjauh. Iman kita mulai goyah, keyakinan kita mulai berubah. Lalu kita bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah mujizatnya masih ada buat kita? Tuhan mau kita tetap dekat dengan Dia. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Ini satu ayat yang disampaikan, yang harus kita renungkan, kita camkan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebetulnya cukup dituliskan hanya dekat Allah aku tenang, atau sebaliknya dekat Allah saja aku tenang. Cukup sebetulnya kalau kita belajar bahasa Indonesia. Tapi di ayat ini dituliskan lengkap. Diawali dengan kata hanya dan ditegaskan, diakhiri dengan kata saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya, maknanya bahwa ketenangan yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Tuhan yang memberikan jaminan yang pasti buat kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat yang lain dalam Mazmur pasal 84 juga dikatakan, ayat yang ke-7, dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, luar biasa. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan Tuhan kalau kita tidak dekat, melekat, manunggal dengan Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan panggil kita, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan panggil kita, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita kembali pada kasih karunia Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan yang menguatkan buat kita. Jangan takut, sebab kita punya Tuhan yang dapat kita percaya. Pertanyaan yang jadi perenungan buat kita semua saat-saat ini, dengan siapa hati kita mendekat? Tuhan panggil kita, Tuhan berikan pesan buat kita semua. Yang kedua, ayo kita tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kita? Kedekatan kita dengan Tuhan saat ini. Ayo sama-sama kita perbaharui. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kerinduan yang sangat dalam itu berjumpa dengan Tuhan. Mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita sadar gerejanya butuh Tuhan.
Dan Tuhan sediakan buat kita kasih karunia-Nya yang ajaib buat kita semua. Yang pertama, Tuhan pesan buat kita semua tetap tenang. Yang kedua, kita tetap dekat. Dan yang ketiga, kita tetap percaya. Ketenangan yang pertama, kedekatan yang kedua, dan keyakinan iman ini yang penting juga buat kita semua. Keyakinan. Bukankah kita berkata hidup kita adalah hidup karena iman. Because we believe, karena kita percaya mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan nyata. Kapan? Ketika kita berdoa dan ketika kita percaya. Tuhan berkata, jadilah kepadamu sesuai menurut imanmu, kepercayaanmu. Jadi apa yang kita imani, itu yang terjadi. Nah, dalam kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini kisah yang seringkali dikhotbahkan buat kita semua. Kita baca berulang-ulang. Tapi coba sama-sama kita renungkan. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 ini jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, berarti bukan cuma satu kali Tuhan mengatakan hal ini, tapi berulang kali. Sebelumnya sudah pernah disampaikan buat kita semua, disampaikan buat Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Tuhan Yesus memberikan jawabannya, jikalau kita percaya, jikalau kita beriman, jikalau kita yakin bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataannya. Pujian yang seringkali kita nyanyikan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku, hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan sampaikan buat kita umatnya. Nyata iman dan ketakutan ini ada satu persamaannya. Sama-sama meyakini akan terjadi. Ketakutan, percaya, meyakini sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi iman itu meyakini sesuatu yang baik. Janji Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, saya sembuh, saya pulih, saya diberkati, amin. Itu artinya pasti dan dapat dipercaya. Demikian sesungguhnya yang akan terjadi. Ada banyak tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang dicatat, yang ditulis di dalam firman Tuhan. Tapi saya menemukan ada satu pujian yang diberikan Tuhan kepada seorang perwira Kapernaum dalam hal imannya. Di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, ini satu pernyataan iman dari seorang perwira Kapernaum ketika dia meminta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang kesakitan. Tuhan berkata, aku akan datang dan menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Katakan saja sepatah kata. Dalam khotbah seperti ini, ratusan kata diucapkan. Bahkan ribuan kata kita dengar. Tapi hasilnya belum tentu kita yakin, kita percaya akan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi perwira Kapernaum ini dia memiliki satu keyakinan yang kuat, iman yang kokoh. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan berkata, iman sebesar ini belum pernah aku lihat di antara orang Israel. Tuhan Yesus mengakui iman perwira Kapernaum ini luar biasa. Bicara tentang sepatah kata. Ada satu ayat juga
dalam Matius pasal yang ke-8, di ayat yang bawahnya, ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Ini ayat luar biasa, saya diberkati sekali. Menjelang malam, Matius pasal 8 ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saya ulang, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Luar biasa. Dalam keempat Injil ketika Tuhan Yesus mengatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya, perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus kadang-kadang cuma sepatah kata. Efata, talitakum, bangkitlah, berjalanlah, tahirlah dalam nama Yesus. Perkataan luar biasa dari Tuhan Yesus. Apakah kita berani berkatakan sekalipun sepatah kata saja, tapi ketika kita mengucapkan dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita percayai, Allah yang hidup, yang sanggup menyatakan mujizatnya buat kita sampai saat ini, saya percaya itu akan terjadi. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan mau supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh percaya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini saatnya buat kita semua, ayo kita gemahkan, kita perkatakan perkataan firman Tuhan, kita pakai pedang roh itu, firman Tuhan itu, untuk kita boleh menyatakan kuasa keajaiban keagungan Tuhan Yesus, buat jiwa-jiwa, buat bangsa kita, sepatah kata sembuh, Tuhan nyatakan mujizatnya, kesembuhannya buat kita. Nah, iblis berusaha supaya kita lupa. Dia berjalan keliling. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadar, berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Menerkam, menelan siapa saja yang dapat diterkamnya. Hari-hari ini, iblis sedang taburkan benih ketakutan. Benih kekhawatiran. Tujuannya apa? Kalau dia taburkan benih, yang diharapkan buahnya. Kalau ketakutan, benih yang ditaburkan, tujuannya, harapannya, supaya iman kita ini goncang. Supaya keyakinan kita berubah. Supaya kita menyalahkan Allah. Supaya fokus kita berubah. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada persoalan dalam hidup kita. Ini saatnya kita bangkit. Sepatah kata, jadilah sembuh, pulih, bebas, lepas, tahir, terbuka dalam nama Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hamba Tuhan, Agent Wilson Tozer, dia berkata begini, gereja dimulai di dalam kuasa. Gereja berkembang dalam kuasa. Dan gereja akan terus bergerak selama ada kuasa. Nah, kuasa Tuhan, kuasa yang tidak terbatas. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang kekal. Dia memberikan buat kita kuasanya supaya kita umatnya, gerejanya bangkit. Mengatakan sepatah kata saja. Lawan dia dengan iman yang teguh. Ayo saatnya Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Ini saatnya kita bangkit. Kita tenang dan kita menang bersama dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia tahu hidup kita. Dia tahu masalah kita. Dia berkata, aku tahu segala kesusahanmu. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu pekerjaanmu. Dia tahu semuanya. Ini saatnya untuk kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan yang sejati. Satu-satunya penolong yang sejati. Juru selamat yang sejati. Dan abadi buat kita semua. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku?
Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ayo kita sama-sama bangkit, kita percaya bahwa Tuhan tahu kesusahan kita, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita. Kita percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Kita percaya kita punya Allah yang mampu dan mau menolong kita semua. Tetap tenang dan menang bersama dengan Tuhan. Tetap dekat, tetap mendekat, dan tetap percaya. Apapun masalah kita saat ini, kita punya Allah yang tidak terbatas oleh jarak. Dimanapun Bapak Ibu berada, tangan Tuhan sanggup menjamah. Tangan Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan. Bilur-bilurnya memulihkan kita. Balik sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Masalah silih berganti dalam hidup kami. Masalah itu untuk kami hadapi, bukan kami ratapi. Dan kami menghadapi bersama dengan Tuhan yang sanggup mengatasi. Kami mau tetap tenang, kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup buat kami semua. Berdoa, yang menjamah kami semua Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada, kami melepaskan kuasa mujizat, kuasa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, apapun sakit penyakit mereka, baik yang di rumah sakit, yang di rumah, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, studi anak-anak kami, Tuhan juga yang memulihkan kami semua. Hati kami tenang Tuhan. Kami berkata, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allahku dan penolongku. Terima kasih, Kau penolong di dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita diberikan kesempatan, berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan ini, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengangkat amplop persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar, kami percaya apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang taat dan mengasihi Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita. Mengembalikan persepuluhannya adalah milik dan bagian Tuhan. Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Percaya bahwa mata Tuhan melihat hidup kita. Dia sanggup, Dia mampu, Dia mau menolong kita semua. Sekali lagi Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kami kembali ke hadapan-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami sebab kami percaya berkat-Mu yang terbaik, yang ajaib, yang besar, limpah buat kami semua Tuhan. Berkat Tuhan yang dahsyat, berkat jasmani, berkat materi, rohani, limpah buat kami semua, buat keluarga kami, buat pelayanan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sambut semua berkat-Mu Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.